Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mela Herawati selaku pembimbing tim literasi numerasi SDN Cipta Karya. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu guru mengenai pekerjaan. Yuk ikutin! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Mela Herawati selaku pembimbing tim literasi numerasi SDN Cipta Karya. Hari ini saya mendapat tugas untuk mewawancarai salah satu narasumber di SDN Cipta Karya. Narasumber kita kali ini adalah salah satu tim pengajar di SDN Cipta Karya. Boleh perkenalkan diri dulu Ibu, dengan Ibu siapa? Iya, boleh, terima kasih nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rani. Saya mengajar di kelas 6A di SDN Cipta Karya. Sebelumnya nih, boleh tahu nggak sih Ibu Teh latar belakang pendidikan dan pengalamannya mengajarnya bagaimana? Oh iya, kalau latar belakang pendidikan, Ibu pertama kali itu kuliah S1 itu di Uniba ya. Yang pertama itu tahun 2007 lulus sarjana itu pendidikan geografi. Nah, sebetulnya kalau pendidikan geografi itu kan harusnya yang linear itu mengajarnya di SMP atau SMA. Tapi karena waktu itu ada ajakan dari salah satu guru ibu waktu di SD, coba-coba aja mengajar di SD. Nah, ternyata sudah dicoba mengajar di SD ketagihan. Nah, akhirnya karena latar belakang ibu sarjana geografi itu tidak sesuai, makanya ibu tahun 2013 kuliah lagi PGSD dan lulus tahun 2015. Ibu kan di sini jadi guru nih, ada nggak sih kayak motivasi ibu untuk jadi guru teh apa? Kalau motivasi menjadi guru itu memang dari kecil ibu sudah bercita-cita menjadi guru. Kebetulan berarti cita-cita yang dulu waktu kecil itu diidamkan sekarang sudah tercapai, alhamdulillah. Kalau pengalaman mengajar nih selain di sini pernah mengajar di mana saja? Nah, kalau pengalaman mengajar itu yang pertama kali mengajar, ibu pertama kali jadi guru itu tahun 2005, Juli 2005, ibu mengajar di SDN Manggahang 2 karena ibu salah satu alumni di sana dan diminta membantu guru ibu dulu karena guru ibu waktu itu sedang sakit, jadi ibu ngebantu dulu awalnya. Nah, akhirnya karena ketagihan ngajar jadi akhirnya kuliah lagi. Nah, terus selain ngajar di Manggahang 2, ibu juga mengajar di PKBM. Jadi PKBM itu pusat kegiatan belajar mengajar khusus untuk ujian persamaan. Jadi anak-anak yang putus sekolah dari tingkat SD, SMP, SMA. Nah, ibu itu ngajar setiap hari Minggu sampai sekarang. Nah, kemudian pada tahun 2018 ibu ikut tes CPNS dan lulus di sini. Jadi sekolah di sini itu, mengajar di sini itu dari tahun 2019 sampai sekarang. Lumayan panjang juga ya Bu? Iya, panjang ceritanya. Tadi kan dari 2005 tuh ngajar, apakah itu ngajarnya kelasnya menetap atau beda-beda kelas? Nah, itu. Jadi dari tahun 2005 sampai sekarang 2025 ibu ngajar itu pindah-pindah. Dari kelas pertama ngajar itu kelas 5. Terus tahun berikutnya pernah juga ngajar kelas 4, kelas 6, kelas 3, kelas 2, kelas 1. Jadi semua kelas, jenjang kelas di SD dari kelas 1 sampai kelas 6 udah pernah dirasain. Berarti udah nyoba semua jenjang kelas. Udah ya? pernah. Ada kan ibu sekarang ngajar di kelas 6. Ada perbedaan nggak ngajar di kelas 1 atau di kelas lainnya gitu? Iya, perbedaannya lumayan beda ya. Jadi kalau pertama kali ibu teh kan ngajar di Manggahang 2 itu biasanya megang kelas tinggi. Kelas tinggi itu 4, 5, 6. Jadi kalau nggak kelas 6, kelas 5. Kalau nggak kelas 5, kelas 4. Biasanya gitu awal-awal. Nah, ketika jadi PNS pindah ke sini, ternyata di sekolah ini yang kosong kelas itu hanya kelas 1. Kebetulan guru kelas 1-nya waktu itu keterima jadi PNS juga di Kota Bandung. Nah, akhirnya karena tuntutan pekerjaan dan memang tugas dari kepala sekolah tidak mau harus mengajar di kelas 1. Nah, itu tantangan terbesar karena biasa mengajar di kelas tinggi, ketika dikasih kelas rendah itu pasti awal-awal itu kesulitan karena biasanya ngajar kelas tinggi itu kan anak-anaknya udah udah bisa sendiri gitu, kita ngasih tugas terus anak-anaknya sudah mandiri gitu, bisa mencari sendiri gimana. Nah, beda dengan kelas kecil yang masih harus dibimbing satu persatu gitu. Nah,
Itu salah satu tantangan, tapi alhamdulillah karena bantuan dari rekan kerja, dari atasan juga bisa dilewati, dan akhirnya sekarang kalaupun misalkan dari kelas 1 pindah ke kelas 6 lagi udah terbiasa. Jadi perbedaan yang signifikan Iya, Bu, dari kelas 6 tinggi. kelas 1, kelas 1 ke kelas 6 Iya, gitu. langsung bedanya jauh kan ya. Lebih Nah, jauh. kalau di kelas 1 kan tadi pendekatannya kita tuh harus mendekatkan diri nih ke anak-anak. Nah, ibu kan selama ini ngajarnya di kelas tinggi terus. Nah, kalau di kelas 6 nih biasanya pendekatan yang ibu berikan kepada anak-anak tuh kayak gimana? Nah, kalau di kelas 6 itu anak-anaknya kan udah beda, nggak kayak kelas 1. Kalau kelas 1 itu kita mungkin mengajaknya itu dengan pendekatan ibu ke anak misalnya gitu ya. Anak-anak misalkan kalau mau belajar itu harus banyak ngolok gitu ke anak. Nah, tapi kalau kelas 6 pendekatan ibu ke anak itu mungkin udah jarang digunakan, tapi biasanya ibu pakai pendekatannya teman, jadi kayak teman. Jadi anak-anak itu diajak belajar itu bukan diharuskan, bukan diwajibkan, tapi diajak seperti mereka itu sedang bermain sambil belajar sambil bermain. Jadi pendekatannya itu jangan mengajar seperti metode zaman dahulu, jadi kita menerangkan terus pakai ceramah. Nah, itu pasti kelas 6 itu akan boring, nanti mereka banyaknya main, ngobrol. Nah, tapi kalau kita memakai metodenya itu yang sekarang misalkan diselingi dengan permainan, terus pakai alat pembelajaran, terus nanti anak-anaknya sendiri yang mencari dulu gitu. Jadi mereka itu kan ada kegiatan dulu tuh. Jadi kalau mereka yang bergerak, mereka yang mencari, mereka lebih antusias dibanding disuapin oleh kita. Kalau kelas 1 kan harus disuapin dulu. Ini cara baca ini gini kan, harus disuapi satu-satu. Nah, kalau udah kelas 6 karena paradigmanya udah beda ya, udah gede gitu anaknya juga, jadi mereka itu harus dibimbingnya itu harus suruh mencari dulu. Jadi explore dulu mereka, baru sama kita nanti dibimbing gitu, diluruskan. Jadi kalau kelas 6 itu lebih suka experience. Iya, harus pengalaman. eksperimen, harus pengalaman sendiri, misalkan belajarnya keluar, atau misalkan jadi berkelompok, jadi dia belajarnya itu nggak jenuh duduk aja sendiri. Nah, kalau itu memancing untuk mengobrol dan bermain aja, jadi nggak ada belajarnya. Tapi kalau ada metodenya berkelompok terus eksperimen atau apa, jadi mereka lebih banyak waktu untuk mengeksplor dirinya. Kalau gitu kan biasanya kalau misalnya lagi berkelompok itu pasti ada aja 1 atau 2 orang siswa yang mereka tuh gak mau ikutan berkelompok gitu. Nah, bagaimana cara ibu menangani kesulitan-kesulitan yang kayak gitu? Ya, kebanyakan kalau sesuai dengan pengamatan, kalau sedang berkelompok itu pasti yang gak mau itu anak-anak yang lebih memimpin. Mereka itu gak mau disatukan sama yang kurang gitu. Jadi intinya itu kalau yang sama yang kurang nanti mereka yang harus ngejelasin males. Nah gitu, jadi mungkin caranya itu kita kasih bimbingan, jadikan mereka sebagai tutor sebaya. Jadi kalau yang udah bisa itu kenapa harus digabung sama yang kurang, karena nanti yang kurang itu bisa belajar dari yang bisa. Artinya kalau yang kurang dengan yang kurang lagi, mereka nggak akan ada belajarnya gitu. Terus bisa juga untuk sharing ilmu. Jadi yang mereka yang udah bisa itu nanti bisa membagikan ke temannya. Jadi tidak hanya ilmu itu untuk dirinya sendiri, paling sama gurunya bisa dikasih bimbingan. Jadi jangan sampai egois, maunya dia sendiri gitu yang bisa tapi yang lain nggak bisa. Karena keterbatasan kita juga sebagai guru kan. Kalau dalam kelas itu, kalau 36, 1 banding 36 itu sulit ya. Kalau pakai berkelompok itu lebih cepat materi sampainya. Terus anak-anak juga lebih nyaman kalau diajarin sama temennya gitu loh. Kalau berkelompok, kalau sama guru bisa aja malu. Mau bilang nggak bisa tapi malu. Tapi kalau sama temennya bisa. Nah, jadi kitanya aja yang harus pendampingan ke anak-anak yang nggak mau berkelompok itu. Jadi dikasih dulu masukan, jadi nanti anak-anaknya bisa berubah lah pandangannya. Jadi lebih ke melibatkan anak. Melibatkan anak. Nah, kelas 6 ini kan seperti yang kita tahu anak-anak yang mau lulus gitu, Bu. Nah, apa harapan ibu untuk anak-anak kelas 6 ini? Harapannya untuk anak-anak kelas 6 ini mudah-mudahan mereka
bisa lulus dengan nilai terbaik, kemudian cita-cita mereka untuk masuk ke SMP yang diharapkan, misalkan ada yang mau ke SMP negeri ataupun ke pesantren ataupun kemana saja, mudah-mudahan bisa tercapai, dan nantinya setelah lulus SMP, SMA dan seterusnya mereka bisa membawa nama baik Cipta Karya, bisa membanggakan orang tua, sekolah, agama, bangsa dan negara. Terakhir nih Bu, ke kelas 6 kan udah mau lulus nih, ada nggak sih Bu pesan atau kayak kesan untuk disampaikan ke siswa-siswa yang ada di sini? Boleh sambil lihat kamera. Ya, untuk anak-anak Ibu kelas 6, Ibu mohon maaf ya selama ini mungkin dalam cara mengajar Ibu banyak kekurangannya, tapi dalam hati Ibu yang terdalam itu Ibu selalu mendoakan kalian, semoga ilmu yang didapat selama 6 tahun di SDN Cipta Karya bisa berguna. Kalian juga bisa menjadi anak-anak yang sukses dimanapun kalian berada. Itu aja. Nah, sebelumnya terima kasih Ibu atas Ya, waktunya. sama-sama. Semoga informasi dari Ibu dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.